Ya, ini adalah suasana belajar pada materi pembelajaran di kelas ya. Kita bertemu secara langsung, bertatap muka, kemudian berbicara dengan teman, kemudian mampu mendengarkan penjelasan dosen secara langsung dan berinteraksi secara langsung. Ya, ini suasana belajar secara langsung atau tatap muka. Mungkin kita tidak pernah terpikir bahwa akan ada metode belajar yang lain selain daripada tatap muka. Oke, sudah ada memang beberapa institusi yang melaksanakan pembelajaran secara tidak langsung. Namun sebagian besar belajar itu dilakukan secara langsung. Saya dan teman-teman sekalian di sini mungkin dari TK sampai dengan kuliah, bahkan sampai dengan sekarang ya, sebelum suasana COVID, sebelum wabah COVID melanda, kita belajar secara tatap muka. Kita tidak pernah mengantisipasi dan memperkirakan bahwa akan adanya wabah yang mengakibatkan perubahan di setiap sektor kehidupan, termasuk pendidikan dalam hal ini belajar. Sehingga pembelajaran pada masa ini ya, pada masa sekarang pandemi COVID-19 ini mengubah belajar kita yang pertamanya tatap muka menjadi online melalui berbagai fitur ya, atau platform pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala keberkahan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita bertemu pada materi pembelajaran kita secara online dan pada mata kuliah pengantar pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Bersama saya, dosen pengantar pendidikan, Rasyidah Nurul Anwar, Magister Pendidikan Islam. Dahulu mungkin juga kita pernah berpikir bahwa ketika kita masih anak-anak ya, ketika ada yang bertanya, kamu kalau sudah besar nanti mau jadi apa? Oh, saya kalau sudah besar saya mau jadi dokter, supaya saya bisa memiliki klinik, saya bisa membuka praktek sendiri, dan uang yang dihasilkan menjadi dokter itu juga banyak. Kemudian atau dulu pernah berpikir bahwa kamu mau jadi apa supaya bisa mendapatkan hasil atau gaji yang banyak? Saya mau jadi manajer sebuah perusahaan besar. Ini mungkin dahulu, atau sampai sekarang masih saja banyak orang-orang yang berpikir seperti itu. Dan itu bukan berarti tidak baik ya, sangat baik. Nah, sekarang ini tidak pernah terfikirkan pada masa dahulu kita akan menjadi seorang YouTuber. Ya, YouTuber, terutama kita melihat beberapa YouTuber itu menghasilkan ratusan juta dalam waktu 1 bulan saja. Dahulu mungkin ratusan juta untuk orang-orang yang biasa ya, profesi biasa itu satu bulannya menghasilkan berapa ya, tidak besar sekali ya, kecuali pengusaha yang dia banyak memiliki karyawan dan juga perusahaan. Ya, yang biasa-biasa saja 1 bulan menghasilkan puluhan juta saja ya. Kalau sekarang YouTuber terkenal dan berhasil dengan kerja kerasnya tentunya itu mampu menghasilkan ratusan juta dalam waktu 1 bulan. Nah, dahulu mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa YouTube ya menghasilkan uang yang banyak. Sekali lagi, YouTube menjadi YouTuber ternyata mampu menghasilkan banyak sekali gaji ya, jika akunnya itu menghasilkan banyak AdSense ya. Selanjutnya ketika kita memperkirakan masyarakat masa depan, nah ternyata ada beberapa latar belakang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang memperkirakan masa depan itu seperti apa sih.
Salah satunya adalah latar belakang kemasyarakatan. Kemudian latar belakang kebudayaan. Bagaimana sih berwujud ideal, ya? Kebudayaan itu berwujud ideal itu berlandaskan apa? Adanya ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. Kemudian ada juga nih berwujud kelakuan. Perkiraan masyarakat masa depan berlatar belakang kebudayaan itu tingkah laku manusia dalam kemasyarakatan itu memang berbeda-beda ya. Mereka berbeda-beda sesuai dengan apa yang dipahami, apa yang dipelajari, kemudian diaplikasikan pada tingkah lakunya. Kemudian pendidikan nasional kita itu berlandaskan kebudayaan adalah berwujud dengan fisik, yaitu benda-benda hasil karya manusia. Iya, banyak sekali sekarang arsitek-arsitek ya dan lain sebagainya itu yang menghasilkan. Ya, ciri-ciri masyarakat di masa depan. Ciri-ciri masyarakat di masa depan adalah yang pertama, adanya kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, ada perkembangan arus informasi yang semakin padat dan juga cepat. Kemudian adanya kebutuhan atau tuntutan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Yang pertama adalah kecenderungan globalisasi, merupakan ciri-ciri masyarakat di masa depan. Kita tahu bahwa kekuatan globalisasi itu terdapat dalam 4 bidang. Yang pertama ada iptex. Kita tahu bahwa penemuan pertama ya iptex ya yang menandakan era industri pada saat itu yaitu era industri 1.0 gitu ya. Itu adanya penemuan oleh James Watt ya, kemudian adanya penemuan-penemuan diikuti dengan penemuan-penemuan teknologi lainnya, bahkan sampai sekarang 4.0 iptex yang merupakan beberapa hal mesin itu mampu menggantikan manusia ya dalam beberapa hal. Kalau dari karakter, dari kebutuhan nilai memang tidak dapat digantikan ya, namun yang pada masanya dahulu yang biasa dilakukan manusia bisa dilakukan oleh mesin untuk sekarang. Iya ya, adanya globalisasi, kekuatan global ini merupakan ciri-ciri masyarakat di masa depan, yaitu adanya kekuatan globalisasi dalam hal bidang iptex. Kemudian adanya ekonomi yang kedua di bidang ekonomi, yaitu adanya pengarahan ke ekonomi regional atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. Pada masa dahulu mungkin kita pernah mendengar istilahnya pelayaran perdagangan ya, perdagangan dari negara ke negara lain ya, termasuk Indonesia pada saat itu didatangi oleh Belanda juga pada masa itu untuk globalisasi yaitu perdagangan. Nah, di masyarakat di masa depan itu tentunya akan semakin mengarah ke ekonomi yang sangat global ya, antar negara. Kemudian di bidang lingkungan hidup, pada masa dahulu atau di lingkungan hidup pada masa sekarang yaitu bagaimana sih lingkungan hidup itu bahan-bahan pembicaraan itu sudah tingkatnya internasional ya, lingkungan hidupnya. Contoh adalah program reboisasi. Kemudian yang terakhir adalah bidang kekuatan globalisasi, yaitu adalah bidang pendidikan. Nah, yang sekarang ini kita sedang belajar ya, proses belajar mengajar yang merupakan pendidikan, itu kaitannya dengan identitas bangsa, termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara. Budaya Nusantara dan budaya nasional ini menjadi sebuah kekuatan besar pada masa yang akan datang di bidang pendidikan. Yang kedua adalah ciri-ciri masyarakat di masa depan adalah perkembangan iptex. Iya, perkembangan iptex, ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin cepat dalam era globalisasi. Ya, ini merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat di masa depan. Percepatan perkembangan iptex termasuk dalam hal ini itu dilandasi dengan ontologis, epistemologis dan aksiologis. Nah, kita ketahui pada perkembangan iptex ini dahulu mungkin ketika kita menulis itu di mesin ketik contohnya ya. Kemudian kalau sekarang melalui laptop atau notebook gitu.
adanya berbagai, kemudian mungkin bisa saja ya di masyarakat yang akan datang lagi ya daripada sekarang ini ada yang semakin canggih laptopnya gitu ya, kita tidak tahu dan tidak dan itu mustahil tidak terjadi, bisa saja terjadi ya. Makanya ketika kita sekarang ini kita harus antisipasi bagaimana sih perkembangan iptek selanjutnya nanti yang semakin cepat dan semakin cepat dan juga semakin maju. Tentunya kita harus siap-siap dari sekarang. Yang ketiga adalah perkembangan arus komunikasi. Ya, arus komunikasi. Komunikasi ini luar biasa sekali majunya. Dahulu ya, ketika kita harus komunikasi dengan orang itu harus berbulan-bulan melalui surat ya, berbulan-bulan baru nyampe, kita bikin surat ya, kita taruh ke kantor pos, kemudian dikirim, baru deh dapat balasan-balasan seperti itu. Kalau sekarang mau komunikasi itu sangat mudah ya, melalui handphone ya, atau bahkan sekarang ketika kita tidak bisa bertemu dengan orang yang jauh, contohnya adalah untuk tahun ini tidak dianjurkan untuk tidak mudik ya, itu kita bisa tetap bertemu namun secara online oleh keluarga kita melalui video call contohnya. Dan sekarang contohnya juga biasanya ketika proses pembelajaran itu adanya komunikasi dua arah namun secara bertemu tatap muka. Kalau sekarang kita tidak perlu tatap muka, bisa saja komunikasi itu tetap terjalin. Untuk perkembangan arus komunikasi di masa depan juga tentunya semakin cepat dan semakin maju dan juga tentunya memudahkan bagi pengguna ya. Ini merupakan antisipasi kita di masa depan pada perkembangan arus komunikasi. Harus siap-siap ya, dan kita harus siap juga. Selanjutnya ada peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek yang semakin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan juga cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya, serta daya kritis yang semakin tinggi. Nah, ini membutuhkan layanan profesional yang cepat, yang terarah, yang sangat dibutuhkan bagi kebutuhan masyarakat tertentu. Contohnya apa sih? Contohnya adalah ketika dahulu, mungkin ketika kita tidak masak contohnya ya, tidak masak dan kita tidak tersedia makanan di rumah. Ketika kita lapar, kita harus keluar rumah untuk membeli makanan. Jadi ataupun kita membeli bahan-bahan untuk kita masak, baru kemudian kita makan. Kalau sekarang, wah, sungguh cepat sekali ya, luar biasa sekali. Sekarang kalau mau makan tanpa kita masak ataupun tanpa kita beli bahan, dengan satu klik saja kita sudah mampu menghadirkan makanan ya. Nah, ini merupakan layanan yang sangat profesional yang dibutuhkan di masa sekarang. Untuk masa yang akan datang juga tentunya akan semakin banyak layanan-layanan profesional yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan ini tentu saja memudahkan masyarakat ya, karena ketika ada beberapa layanan yang tidak profesional itu akan terkikis dengan sendirinya karena akan ditinggalkan oleh penggunanya ya. Oleh karena itu sekarang banyak sekali layanan-layanan yang semakin memajukan keprofesionalannya agar semakin diminati oleh masyarakat tentunya. Iya, selanjutnya ada bagaimana sih ketika masyarakat di masa depan itu dengan berbagai ciri-ciri tadi, kemudian bagaimana terjadi perubahan yang luar biasa antara dahulu dengan sekarang, dan kita sekarang ini sedang mempelajari bagaimana sih antisipasi kita terhadap masyarakat di masa depan, terutama pada pendidikan tentunya ya. Maka oleh karena itu pembelajaran atau pendidikan guna mengembangkan peserta didik untuk mengantisipasi mereka dan mengupayakan mereka di masa depan adalah yang pertama kita perlu antisipasi, hati-hati dan memperkirakan. Antisipasi itu kan mencegah daripada mengobati, atau secara lainnya adalah
sedia payung sebelum hujan gitu ya. Itu antisipasi. Jadi bukan berarti sudah hujan dahulu baru ada payung. Bisa saja payung itu tidak hanya difungsikan untuk hujan saja ya, tapi payung itu difungsikan untuk supaya tidak terpapar sinar matahari yang tajam. Nah, itu antisipasi. Jadi tidak membutuhkan banyak alasan. Yang penting lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di masa depan dengan memperhatikan ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan ya. Selanjutnya ada mengerti dan memahami situasi. Kita tahu situasi, contohnya adalah situasi sekarang ini. Situasi sekarang ini adalah COVID, ya, pandemi COVID. Pandemi COVID ini merubah seluruh tatanan masyarakat yang di segala sektor. Meskipun sekarang sudah adanya era kenormalan baru atau new normal ya, untuk manusia beraktivitas seperti biasa namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, sehingga untuk sekarang kita harus mengerti dan memahami situasi bahwa pasca pandemi nanti, alhamdulillah ya, semoga saja pandemi segera berakhir. Pasca pandemi ini kita harus mengerti dan memahami situasi bahwa ada beberapa hal yang terjadi nih di masa pandemi, sehingga untuk sekarang ini dia misalkan ada beberapa hal yang tidak maksimal. Nah, ini harus kita mengerti situasi dan kondisinya. Ada beberapa faktor yang memang harus kita ketahui dan harus kita pahami bahwa faktor-faktor itulah yang akan mengakibatkan beberapa hal di masa depan. Kemudian adanya mengakomodasi. Artinya mengakomodasi itu kita mempersiapkan, memberikan sarana prasarana, kemudian memberikan pendidikan yang terbaik ya untuk peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah mengorientasi. Bagaimana sih orientasi di masa depan itu? Orientasi masa depan itu adalah keterampilan misalkan ya. Bagaimana tidak hanya kognitif saja ya, tidak hanya kognitif saja untuk kita pelajari kepada peserta didik, namun afektifnya juga, psikomotornya juga, afektifnya bagaimana sih perilakunya, budi pekertinya, akhlaknya, kemudian bagaimana sih psikomotornya ya, yaitu keterampilan dia, apakah dia mampu bersaing di masa depan dengan orang-orang lain dengan memiliki keterampilan, bagaimana ya. Selanjutnya ada upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Ya, upaya yang tadi telah adanya orientasi, kemudian mengakomodasi, kemudian memahami situasi, dan juga tadi ada mengantisipasi masyarakat. Kita bagaimana sih cara mengantisipasinya? Yang pertama adalah tuntutan bagi manusia masa depan. Jadi manusia masa depan atau biasa disebut dengan manusia modern itu kemampuannya menyesuaikan diri, memanfaatkan peluang globalisasi, kemampuan menyaring dan memanfaatkan arus informasi. Kemudian adalah upaya pendidikan adalah upaya untuk mengantisipasi masa depan, memberi arah, antisipasi ya, yakni nilai, sikap, pengembangan budaya, sarana kehidupan tentang pendidikan itu sendiri. Kemudian bagaimana upaya mengantisipasi masa depan? Yang pertama adalah kita mengupayakan untuk peserta didik ataupun diri kita sendiri itu untuk perubahan nilai dan sikap. Nah, perubahan nilai dan sikap itu tentunya berasal dari agama. Bagaimana sih agama itu menuntut kita untuk memiliki nilai-nilai dan sikap-sikap yang agamis atau biasa disebut dengan akhlak ya. Kemudian bagaimana hukumnya? Apakah hukum itu sesuai dengan hukum Indonesia ataupun harus sesuai dengan hukum masyarakat yang berlaku di sekitar. Kemudian adanya adat, kemudian moral ya, adat istiadat, kemudian etika di situ. Ini upaya mengantisipasi masa depan adalah kita harus merubah nilai dan sikap pada diri kita sendiri tentunya untuk mengantisipasi masa depan. Kemudian yang kedua adalah adanya mengantisipasinya, upayanya adalah mengembangkan budaya. Ya, mengembangkan budaya itu meliputi 4 dimensi, yaitu bagaimana sih afirmasinya, penegasan ya, mereafirmasikan atau mengembangkan, kemudian bagaimana kita berpartisipasi, kemudian memajukan kerjasama antar bangsa ya,
Jadi bagaimana kita melestarikan budaya itu sendiri, kemudian kita berusaha untuk memiliki skill di bagian di kebudayaan ya. Selanjutnya ada pengembangan sarana pendidikan. Ya, antisipasi masyarakat, antisipasi kita ya pada masa depan itu berupa pengembangan iptek. Kemudian kita bagaimana sih yang belum mengetahui iptek misalkan ya, atau masih gaptek, harus segera belajar karena akan ditinggalkan jika tidak bisa ya. Kemudian sarana pendidikan dalam hal pengembangan keterampilan manajemen ya. Ketika seseorang itu dia tidak mampu memanage dirinya dan juga memanage pekerjaannya dalam hal ini adalah pendidikan, maka dia akan tertinggal. Dan seseorang yang tertinggal maka ia selangkah mundur ya, atau bahkan beberapa langkah mundur daripada orang lain. Kemudian ada pengelolaan kependudukan lingkungan, kemudian pengembangan sistem nilai atau mempertinggi mutu tenaga kependidikan. Ya, ini merupakan contoh daripada upaya mengantisipasi masa depan. Ya, kita ketahui bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 bahwa fungsi pendidikan itu diarahkan bukan hanya untuk pembangunan manusia saja, tapi juga ikut serta dalam pembangunan masyarakat. Nah, ini merupakan ilustrasi nih bahwa dahulu sebelum kita Universitas PGRI Madiun ya, kita itu adalah IKIP PGRI Madiun. Nah, kemudian dengan adanya globalisasi, iptek dan juga mutu pendidikan itu harus semakin maju dan juga unggul. Alhamdulillah IKIP PGRI Madiun mampu menjadi Universitas PGRI Madiun, tentunya dengan berbagai macam hal prestasi yang sudah didapat, kemudian dengan penghargaan yang telah didapat, dan juga tentunya dengan kualitas dan kuantitas yang bersinergi ya, dan hal ini mampu dirasakan oleh masyarakat. Ya, pendidikan itu harus dirasakan oleh masyarakat. Kita ambil contoh dahulu, mungkin ketika kita akan lulus S1 atau bahkan di masa saya ya, di masa saya ketika sekitar 10 tahun yang lalu lulus S1 itu cukup dengan skripsi saja ya, cukup dengan skripsi saja, kemudian lulus alhamdulillah. Beberapa tahun berikutnya beberapa universitas, tidak semua ya, belum semua maksudnya, beberapa universitas mewajibkan untuk lulusan sarjana ya, alias ketika mereka mau wisuda alias mereka sudah mau lulus untuk menyandang S1, maka mereka skripsinya itu harus dijurnalkan atau dibuat artikel kemudian dipublish supaya dapat dibaca online oleh orang lain ya, akhirnya dia bermanfaat bagi orang lain. Kemudian timbul lagi nih peraturan baru, yaitu beberapa universitas ya, belum semuanya, masih lagi, itu mewajibkan mahasiswanya itu publish skripsinya itu jurnal nasional terakreditasi atau bahkan internasional ya, atau diseminarkan. Bisa jadi beberapa tahun ke depan beberapa universitas itu sudah banyak sekali yang membuat bahwa S1 itu mahasiswanya harus publish di jurnal internasional. Bisa jadi kampus kita itu nanti, bukan bisa jadi ya, tidak menutup kemungkinan kampus kita itu anak-anak S1-nya harus publish jurnal internasional skripsinya, atau mereka harus menulis artikel yang dipublish di jurnal internasional. Nah, ini beberapa antisipasi ya masa depan. Jadi harus siap-siap dari sekarang, harus bisa menulis artikel yang baik dan benar, dimulai dari menulis makalah yang baik ya, kemudian mampu menuangkan berbagai ide melalui tulisan-tulisan ya, dan lain sebagainya, harus diantisipasi nih dari sekarang. Ya, selanjutnya ada kontribusi Tripusat Pendidikan dalam kegiatan pendidikan. Nah, dalam mengantisipasi dan upaya antisipasi kita terhadap pendidikan, harus ada sinergi antara Tripusat Pendidikan ya, yaitu masyarakat, keluarga, sekolah, dan juga lingkungan. Nah, bagaimana sih Tripusat Pendidikan itu mampu mengintegrasikan ya, memadukan
tiga hal tadi, tiga tripusat pendidikan itu pada peserta didik untuk mengantisipasi masa depan. Yang pertama adalah adanya pembimbingan ya. Bagaimana sih keluarga, sekolah, dan juga lingkungan itu membimbing sebagai tempat untuk pembimbingan ya, supaya apa? Dalam upaya pemantapan pribadi dan juga budaya. Kemudian adanya pengajaran sekolah ya, keluarga, sekolah, lingkungan itu dimanapun tempat itu ya, peserta didik terutama anak ya, itu harus mendapatkan pengajaran apa? Diajarkan selain daripada dibimbing tadi ya, diajarkan yang baik mana, yang benar yang mana, yang tidak tahu diajarkan supaya tahu, sebagai apa? Upaya untuk penguasaan pengetahuan, sehingga peserta didik ya itu ketika berada di 3 pusat pendidikan tadi, mereka senantiasa mendapatkan pengajaran dari orang-orang terdekatnya. Selanjutnya adalah pelatihan. Bagaimana kita memberikan pelatihan kepada peserta didik kita, contohnya di rumah nih, oleh keluarga. Bagaimana sih anak itu diajarkan supaya bisa mencuci piring, supaya bisa membantu orang tua dalam hal ini misalkan mencangkul ya ketika di sawah, atau mereka anak perempuan nih diajarkan keterampilan memasak ya, menjahit, anak laki-laki diajarkan keterampilan untuk misalkan berternak lele ya, atau ternak ayam dan lain sebagainya itu. Kemudian di sekolah bagaimana mereka diajarkan keterampilan-keterampilan dalam hal lainnya, termasuk dalam hal lingkungan ya. Lingkungan mampu memberikan pelatihan kepada peserta didik ya. Dalam hal ini masyarakat harus memberikan sarana prasarana dan tidak menghambat peserta didik atau anak-anak di lingkungan untuk mendapatkan pelatihan ya. Contohnya adalah masyarakat membolehkan untuk anak bermain-main di luar menggunakan fasilitas yang bersama-sama. Contoh adalah masjid ya. Anak-anak diperbolehkan bermain di masjid ya. Kemudian anak-anak diperbolehkan untuk bermain-main di sawah ya, supaya upaya untuk pemahiran keterampilan, agar keterampilan yang mereka miliki itu banyak terasah dan potensi-potensinya itu terpenuhi, dikembangkan, sehingga mampu menghasilkan anak-anak generasi masa depan yang memiliki pengetahuan luas, keterampilan yang berguna tentunya bagi dirinya dan juga bagi orang lain ya. Ini merupakan antisipasi kita pada pendidikan di masa depan. Demikian tadi materi pembahasan kita mengenai antisipasi, perkiraan dan antisipasi masyarakat di masa depan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.